Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan kedua Business Foundation. Nah, di minggu ini kita akan membahas terkait dengan lebih kepada keuangannya. Jadi secara sederhana apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan di keuangannya tadi yang terkait dengan bagaimana mendapatkan modal, lalu elemen-elemen apa aja sih yang perlu ada dalam suatu bisnis. Jadi minggu ini membahas tentang profit, terus juga revenue, biaya, kasus di perusahaan ya, lalu ada bagian-bagian dalam bisnis, elemen penting dalam bisnis, dan financial basicnya. Masuk yang pertama yaitu terkait dengan profit. Nah, menurut teman-teman profit itu apa sih? Nah, profit itu kalau diartikan kan sebagainya keuntungan ya. Tapi keuntungan itu didapatkannya dari apa sih? Nah, profit adalah sejumlah uang yang didapatkan perusahaan setelah perusahaan membayarkan tagihan. Bisa juga setelah perusahaan membayarkan atau mengurangi beban-beban yang perlu dikeluarkan. Nah, ngomongin soal profit, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gross profit atau laba kotor. Yang kedua ada net profit atau laba bersih. Kalau gross profit itu keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi dengan HPP dari total penjualannya. Kalau net profit itu keuntungan setelah dikurangi biaya administrasi, penjualan, biaya-biaya lain, dan pajak yang berlaku dari pendapatan tersebut. Jadi kalau gross profit itu hanya dikurangi dari HPP-nya, kalau net profit setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain. Makanya dia dibilang sebagai laba bersih. Nah, biasanya profit itu munculnya ada di mana sih? Ada di laporan laba rugi dan neraca. Karena kalau di laba rugi kan biasanya ada terkait juga tentang bebannya. Jadi pendapatan dikurangi juga nanti ada EAT kayak gitu ya, earning after tax, dikurangin pajak, ada juga yang EBIT itu dikurangin dari bunga, terus juga ada dari before interest and tax gitu. Jadi ada yang dikurangi dari pajak, ada yang bunga, ada yang lain. Lalu profit itu penting gak sih? Penting karena untuk pertumbuhan bisnis dan kelangsungan hidup. Jadi bayangkan kalau perusahaan gak mendapatkan profit, pasti dia gak akan bisa menumbuhkan bisnisnya. Dan daripada jangankan bisnisnya itu untuk tumbuh, untuk kelangsungan hidup atau mempertahankan diri aja sulit. Jadi bisa dilihat waktu pandemi itu banyak perusahaan besar yang sampai menutup seluruh tokonya. Seperti Giant itu udah gak beroperasi lagi. Lalu ada Matahari itu memutuskan atau menutup beberapa outlet di beberapa kota. Itu perusahaan yang besar. Apalagi kalau perusahaan kayak UMKM yang kecil itu banyak juga yang dia tidak bisa mempertahankan bisnisnya karena tidak mendapatkan pendapatan. Tidak dapat juga, kalau nggak dapat pendapatan otomatis kan nggak dapat profit ya, jadi nggak bisa melangsungkan hidupnya. Lalu kalau revenue apa sih? Nah, revenue kan arti katanya dari pendapatan ya, sumber pendapatan. Nah, revenue itu berarti sejumlah uang yang dikumpulkan oleh perusahaan dari aktivitas regulernya dan dikalkulasikan dari hasil penjualan produk atau jasa. Nah, maksudnya aktivitas reguler ini ketika teman-teman menjual produk yang utama. Contohnya kalian menjual bakso. Nah, yang kalian dapatkan atau uang yang kalian dapatkan kan otomatis dari penjualan mangkok baksonya kan. Berapa mangkok bakso yang udah dijual, berapa porsi yang udah terjual. Nah, itu maksudnya ke aktivitas reguler. Revenue juga ada dua macam nih. Yang pertama operating revenue, lalu yang kedua ada non-operating revenue. Kalau operating revenue itu dari aktivitas reguler tadi. Misal teman-teman jual bakso, berarti ya dari porsi baksonya itu udah kejual berapa. Lalu kalau ada non-operating revenue, ini contohnya misal kita punya ruko itu kita sewakan, yang satu kita sewakan, yang satu kita bikin untuk jualan sendiri, jualan bakso.
Nah, kalau jualan sendiri berarti kan kita masuknya ke operating revenue. Kalau kita sewakan tadi, kita dapat biaya sewa atau uang sewa, uang kontrakan, itu masuknya ke non-operating revenue. Bisa juga nih dari dividen, misalnya teman-teman itu melakukan investasi saham. Kalian bisa mendapatkan dividen. Biasanya dividen akan didapatkan setelah 1 kali atau 1 tahun periode. Nah, dividen juga dihasilkan dari besaran uang yang kita investasikan ke perusahaan atau ke investor gitu. Nah, revenue itu biasanya akan muncul di akun-akun untuk trading, karena untuk melihat dia ini perusahaannya itu pendapatannya naik nggak sih? Jangan-jangan pendapatannya turun. Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai acuan atau digunakan untuk analisis bahwa perusahaan ini layak untuk kita misalnya investasikan. Nah, revenue itu penting gak sih? Sama halnya seperti profit, pasti penting karena untuk menjalankan bisnisnya. Kalau nggak ada revenue, otomatis nggak ada profit. Dan kalau nggak ada profit, otomatis perusahaan nggak bisa berjalan. Lalu kita akan bahas terkait dengan cost. Nah, cost-nya apa sih? Kalau arti bisa diartikan sebagai biaya. Tapi biaya yang seperti apa? Nah, yaitu semua yang perlu dibayarkan oleh perusahaan agar operasionalnya tetap berjalan. Jadi biaya apapun. Kalau perusahaan perlu membayarkan sewa karena sewa bot atau sewa stand atau mungkin sewa kontrakan biar kita bisa berjualan, nah berarti kita perlu bayar sewa. Kita juga kalau jualan kan perlu bahan baku, nah berarti kita perlu beli bahan baku. Bisa juga dari pajaknya, kita perlu membayar pajak biar secara hukum itu kita berjualannya legal gitu kan. Lalu ada juga upah nih dari lembur, karyawan, bisa juga dari gaji dan lain-lain. Terus supplier, nah kenapa sih supplier bisa masuk ke dalam cost gitu. Contohnya kalau kita punya bisnis makanan tadi ya, bakso, kita perlu yang mensuplai dagingnya, kita juga perlu yang mensuplai dari tanaman misalnya dari sawinya, terus ada dari togenya, kol dan lain-lain. Jadi itulah kenapa supplier ini masuk dalam cost, karena kita memerlukan supplier di sini. Kecuali nih kita perusahaan yang sangat besar, jadi kita memproduksi dari yang awal barang yang mentah menjadi barang yang jadi, itu kita semua yang bikin. Nah, bahkan perusahaan besar pun masih membeli dari supplier gitu. Contohnya kita jualan clothingan, pakaian itu kan biasanya dari kainnya ya. Kalau misalnya ini perusahaan tuh juga langsung terkadang itu beli hasil jadinya, jadi nggak yang memilih benang dulu, terus dibentuk, terus lalu dipotong dan lain-lain. Jadi langsung bentuknya itu kain gitu. Lalu yang ketiga ada asuransi. Nah, asuransi kan untuk jaga-jaga ya tujuannya. Jadi untuk rencana masa depan. Kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak kita inginkan, bisa di backup dengan asuransi. Nah, asuransi itu biasanya juga muncul dibayarkan untuk asuransi karyawan, misalnya untuk kecelakaan kerja, terkadang kan gitu, apalagi kalau perusahaan konstruksi. Terus juga asuransi terhadap perusahaannya itu juga. Lalu ada bangunan, sama ya tadi, misalnya kita membeli gerobak, terus kita beli ruko, kita beli tanah. Nah, ini masuknya ke biaya bangunannya. Lalu ada bahan baku, bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk operasional. Lalu kita masuknya ke Starbucks nih. Jadi dalam memahami suatu bisnis, kita tuh perlu paham profitnya. Dia tuh dapat profit dari mana sih? Bahkan perusahaan Starbucks itu dalam 5 tahun pertama dulu dia buka, itu dia tidak mendapatkan profit. Jadi ibaratnya kalau sekarang itu perusahaan itu bakar uang dulu untuk mendapatkan profit yang selanjutnya. Jadi dia beriklan, terus juga dia dari promosi, dari ada iklan, terus juga mungkin dari media cetak, media digital dan lain, dia pokoknya iklan-iklan terus untuk membangun kesadaran dari konsumen.
bahwa ada loh coffee shop yang ternyata dia tuh enak, terus asalnya tuh juga asli loh dari Amerika gitu misal. Lalu kalau ditanya nih, revenue Starbucks itu dari mana aja sih? Nah, sebelum tahu revenue-nya, kita perlu tahu dulu yang dijual tuh apa aja, produk yang dijual. Starbucks itu yang pasti kan jual minumannya, kopi. Lalu ada makanan, ada kue keringnya, so ada ya kayak cake-nya ya, roti-roti. Lalu yang kedua menjual biji kopinya. Jadi untuk konsumen biasanya kelas menengah atas yang memang pengen mengkonsumsi kopi Starbucks tapi santai di rumah. Lalu ada juga merchandise berupa biasanya tumbler. Nah, biasanya ini contoh untuk menjual biji kopi. Dia itu menjual berdasarkan dari lokasi-lokasi. Misalnya nih, kopi Sumatera nanti akan beda dengan kopi yang ada di Jawa atau yang lainnya. Jadi dia kayak membentuk yang kearifan lokal. Tapi ada juga nih yang kopi itu dari berbagai negara. Contohnya kayak Kenya, Ethiopia, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman tahu ya logonya Gojek. Gojek itu dapat revenue-nya dari mana sih? Nah, sebelum tahu revenue kita harus tahu dulu produknya apa aja. Produk atau fitur Gojek kan banyak sekali ya, ada GoRide, terus GoCar, ada GoShop, GoFood, terus juga yang medical ya, GoMed dan lain-lain. Nah, si Gojek ini kan perusahaan e-commerce, perusahaan digital, startup digital. Jadi Gojek itu mempertemukan orang-orang yang pengen menggunakan jasanya dan orang-orang yang pengen bersama dengan dia. Contohnya, kita ambil contoh di GoRide. GoRide kan ojek online sepeda motor. Jadi Gojek mempertemukan antara mitranya, drivernya dengan si konsumen, orang yang pengen pakai ojek. Nah, biasanya Gojek itu akan menetapkan komisi, kalau nggak salah sekitar 1% kepada mitranya. Bisa mitra driver, bisa juga mitra dari partner restoran. Makanya di restoran itu harganya biasanya akan lebih mahal ketika kita pesannya dari aplikasi dibandingkan beli langsung. Kecuali kalau dapat promo atau diskon. Lalu bisa juga nih revenue Gojek itu dari banyaknya orang yang mendownload. Karena orang yang mendownload Gojek ini kalau nggak salah sudah sekitar 100.000 orang. Jadi itu akan menambahkan revenue-nya. Kalau kita nih bikin aplikasi yang download cuma 1-2 orang, nah itu belum tentu bisa mendapatkan revenue. Lalu masuk ke bagian-bagian dalam bisnis. Jadi ada tim yang perlu ada dalam bisnis. Yang pertama finance team. Itu untuk mendapatkan uang dari pinjaman atau investor. Nah, kalau kita lagi bikin project, terus project kita pengen berhasil, kita perlu bantuan finance. Karena mereka yang mensupport. Kalau bayangkan kalau kita bikin project tapi nggak ada support keuangan, otomatis kan nggak akan bisa berjalan. Lalu ada accounting. Nah, accounting ini tugasnya untuk menjaga uang agar tetap berada di jalurnya. Jadi misalnya nih, setiap divisi atau bagian kan biasanya membuat target ya, terus target rencana proker ke depan selama mungkin 1 tahun ke depan. Terus budgetnya tuh berapa? Nah, si accounting ini menjaga biar kalian itu punya project ini. Jadi harus sesuai dengan yang sudah kalian tetapkan. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai nih si marketing misalnya iklan harusnya cukup 1 minggu, ternyata iklannya sampai 1 bulan. Otomatis kan tidak sesuai dengan rencana. Nah, itu harus diingatkan oleh accounting. Terus juga membantu perusahaan dalam memahami keuangan. Contohnya marketing pengen iklan, tapi ternyata budget sekarang tuh nggak bisa buat iklan. Ya udah, kita jangan iklan dulu. Kita fokus kepada bisnis kita dulu, operasionalnya dulu. Lalu ada marketing team. Ini tugasnya untuk membantu mencari konsumen baru dan mengetahui karakteristik konsumennya. Jadi kita harus tahu apa sih yang disukai dan tidak disukai oleh konsumen, apa kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Lalu ada sales team. Nah, sales ini berbeda dengan marketing ya. Kalau marketing tadi
lebih kepada karakteristik konsumen. Dia harus tahu konsumenmu itu siapa sih gitu. Lalu kalau sales itu lebih kepada penjualannya. Jadi membantu menjaga hubungan dengan konsumen. Terus juga membantu untuk menjualkan produk dengan harga yang kompetitif. Jangan sampai jual produk terlalu rendah atau mungkin yang sangat mahal. Akhirnya nextnya nggak dibutuhkan oleh konsumen. Terus ada supply chain team. Itu untuk tugasnya itu untuk membeli bahan baku, membuat produk, lalu memindahkan produk dari konsumen, dari pabriknya ke konsumen di saat yang tepat. Tempatnya juga harus benar. Supply chain team ini perlu bantuan dari tim marketing dan tim sales. Karena kalau misalnya supply chain kan tugasnya untuk membeli, untuk membuat. Lah kalau nggak ada yang mau beli, nggak ada yang bersedia membeli produkmu, gimana kita bisa dapat uang untuk membeli? Nah, marketing harus paham konsumen tuh pengennya apa. Jangan sampai si supply chain ini bikin produk tapi nggak sesuai dengan targetnya, akhirnya kan tidak terjual. Lalu sales, tugasnya kan menjual produk sesuai dengan harga yang pas. Jangan sampai nih modalnya 100.000 dijualnya 50.000, kan nggak sesuai. Makanya supply chain ini harus kerjasama dengan marketing dan sales. Lalu ada HR team nih. Nah, HR ini tugasnya untuk mencari orang-orang yang tepat, ibaratnya mencari orang-orang yang pintar yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kalau ada posisi yang kosong, disesuaikan dengan karakteristik si calon pegawai itu dan pekerjaannya. Jangan sampai kalau nyari tim sales ini orang yang tidak bisa beradaptasi atau jarang senyum, atau mungkin yang menjawab pertanyaannya itu singkat-singkat atau jutek ibaratnya gitu, kan tidak sesuai. Nah, HR team ini tugasnya juga berat karena harus mencari orang-orang yang tepat. Lalu ada elemen penting dalam bisnis. Ini ada 3 ya. Ada uang, material, dan informasi. Uang, kalau kita punya uang bisa digunakan untuk membayar bahan, membayar juga karyawan. Nah, kalau nggak dibayarkan untuk keduanya, otomatis kan nggak bisa nih berjalan operasionalnya. Makanya uang itu penting. Kalau material ini contohnya misalnya di coffee shop ini ada konsumen datang, terus ternyata saat di sana di coffee shop itu bahannya nggak ada. Jadi harus disuruh nunggu. Misalnya biasanya nunggu itu cuma 5 menit, ini disuruh nunggu sampai 2 jam karena bahannya nggak ada. Nah, bisa jadi nih dari hanya material ini bisa menghilangkan konsumen. Konsumen akhirnya malas untuk datang ke tempat kita lagi. Atau nih material atau bahannya itu tidak berkualitas. Atau konsumen Starbucks tadi, biasanya harganya itu memang mahal, tetapi dia coba nih, biar harganya murah, bahan bakunya kualitasnya saya turunkan. Akhirnya beberapa orang yang sudah suka dengan Starbucks jadinya nggak suka lagi, akhirnya nggak pengen lagi ke sana. Nah, itu juga mematikan pasarnya dia sendiri kan. Makanya material penting. Lalu informasi. Nah, informasi ini contohnya misalnya supplier itu harus mengirimkan biji kopi ke Starbucks. Ternyata supplier tidak mendapatkan informasi apapun dari karyawan, atau bahkan karyawan pun nggak tahu kalau bahan baku habis. Akhirnya kan info bahan kan nggak diketahui supplier, si karyawan. Ketika ada konsumen yang sudah ada di depan toko, terus kita bilang bahwa bahannya habis, disuruh tunggu atau disuruh balik lagi ke minggu depan atau berapa hari kemudian, kemungkinan besar konsumen gak akan balik lagi. Karena dari hal kecil aja informasi itu bisa membuat konsumen kita tuh menghilang. Oke. Nah, lanjut ke financial basic nih. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan permodalan. Yang pertama itu dari debt financing. Jadi meminjam sejumlah uang kepada bank atau bisa koperasi atau bisa juga ke individu. Lalu yang kedua itu dari equity financing. Nah, equity financing itu melihat dari nilai suatu perusahaannya.
Yang pertama, dari return earning atau laba ditahan. Jadi mengambil sedikit profit lalu diinvestasikan kembali ke perusahaan. Yang kedua, menjual saham. Jadi biasanya ini kan perusahaan yang sudah go public ya, perusahaan besar. Jadi mewakili kepemilikan dari suatu bisnis. Misalnya nih kita beli sahamnya Astra, berarti kita punya sedikit kepemilikan di Astra. Lalu yang ketiga, mencari modal usaha atau nama lainnya itu joint venture. Nah, berarti menjual kepemilikan bisnis kita kepada investor. Contohnya misalnya ada franchise, terus juga kita sering lihat ada iklan-iklan dicari kemitraan. Hanya dengan modal 5 juta kalian dapat stand-nya, terus dapat alat-alatnya, dapat bahan, terus juga dapat dari aplikasi kasir dan lain-lain. Nah, itu masuknya ke joint venture gitu. Oke, teman-teman, untuk pertemuan kedua sampai di sini aja. Mungkin kalau masih ada yang bingung, bisa langsung didiskusikan di Google Classroom. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.